Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Purnama, NPM 4118219181800801. Di sini saya akan mempresentasikan sebagai tugas UAS dari mata kuliah P3D dengan dosen pengampu Ibu Yunita Lasma, MPD, dengan judul Dinamika Perkembangan Perilaku Peserta Didik berdasarkan berbagai pandangan para ahli psikologi pendidikan. Ya, langsung saja masuk. Pengertian belajar, pertama pengertian belajar dari menurut Winkel, itu belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman. Menurut Ernest R. Hilgard dan dalam Sumardi Suryabrata 1989 sama dengan 252, belajar merupakan proses pembuatan yang dilakukan dengan sengaja yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Kemudian menurut Muhammad Surya pada tahun 1981 sama dengan 32, definisi belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Lanjut, konsep psikologi perkembangan peserta didik. Konsep perkembangan sendiri dirumuskan oleh H. Warner pada tahun 1957 sebagai berikut. Perkembangan sejalan dengan prinsip ortogenetis yang mengemukakan bahwa perkembangan berlangsung dari keadaan yang global dan kurang berdiferensiasi sampai ke keadaan di mana diferensiasi, artikulasi, dan integrasi meningkat secara bertahap. Jadi perkembangan peserta didik itu ada tahapannya ya, tidak sesuai umurnya dan lingkungannya juga sangat mempengaruhi. Lanjut ke prinsip psikologi perkembangan. Dr. Haji Syamsul Yusuf dalam bukunya Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja menjelaskan adanya 6 prinsip dalam perkembangan, yaitu yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti atau never ending proses. Perkembangan berlangsung secara terus-menerus yang dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar sepanjang hidupnya sampai mencapai kematangan atau masa tua. Ya, jadi dari kita lahir sampai kita tua ataupun sampai meninggal itu namanya masih pembelajaran atau perkembangan ya, selalu berkembang dari fisik maupun uh, organ kita dan juga pemikiran kita. Dan yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Setiap aspek perkembangan individu, baik fisik, emosi, inteligensi, maupun sosial satu sama lainnya saling mempengaruhi. Perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu. Perkembangan terjadi secara teratur mengikuti pola atau arah tertentu. Setiap tahap perkembangan merupakan hasil perkembangan dari tahap sebelumnya yang merupakan prasyarat bagi perkembangan selanjutnya. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Perkembangan fisik dan mental mencapai kematangannya terjadi pada waktu dan tempo yang berbeda. Ada yang tepat, ada yang cepat, dan ada yang lambat. Dan setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Para ahli telah banyak mengadakan penelitian dan menetapkan fase-fase perkembangan yang sesuai dengan umur masing-masing pada umumnya untuk dijadikan pedoman dalam mempelajari perkembangan individu. Jadi setiap individu berbeda tahap dan tempo perkembangannya. Ada yang lambat dan ada yang cepat, tergantung juga sama lingkungan dan gizi yang dikonsumsi oleh individu tersebut. Jadi yang keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan fase perkembangan. Prinsip ini berarti bahwa dalam menjalani hidupnya yang normal berusia panjang, individu akan mengalami fase-fase perkembangan dari proses bayi, terus masuk ke kanak-kanak, masuk ke anak, lalu lanjut ke remaja, dewasa, dan masa tua. Fase-fase perkembangan ya dijelaskan oleh
atau dirumuskan oleh Aristoteles, membagi fase perkembangan manusia sejak lahir sampai usia 21 tahun dalam 3 masa. Jadi ada 3 masa di dalam fase perkembangan manusia sejak lahir sampai usia 21 tahun. Di mana setiap fase meliputi masa 7 tahun, yaitu pertama fase anak kecil atau masa bermain, yaitu 0 sampai 7 tahun, yang diakhiri dengan tanggalnya gigi susu atau pergantian gigi itu. Dari gigi susu menuju gigi permanen. Yang kedua, fase anak sekolah atau masa belajar dalam usia 7 sampai 14 tahun, yang dimulai dari tumbuhnya gigi baru sampai timbulnya gejala berfungsinya kelenjar-kelenjar kelamin atau masuk ke pubertas. Yang ketiga itu fase remaja. Nah, ini baru masuk ke masa pubertas atau masa peralihan dari anak menjadi dewasa, yang dimulai dari memulai bekerjanya kelenjar-kelenjar kelamin sampai akan memasuki dewasa. Tidak juga kelenjar kelamin, jadi ada ciri fisiknya kayak misalkan kalau yang cowok tumbuh janggut, jakun, dan bulu-bulu di uh, setiap bagian tubuhnya. Kalau yang cewek itu yang wanita terlihat dari lainnya gitu ya. Langsung lanjut ke konsep psikologi perkembangan. Definisi tentang perkembangan, para ahli berbeda pendapat. Walaupun para ahli berbeda pendapat, semuanya mengakui bahwa perkembangan itu adalah suatu perubahan ke arah yang lebih maju, lebih dewasa. Secara teknis, perubahan tersebut biasanya disebut proses, tahapan. Ya, jadi pada garis besarnya para ahli sependapat bahwa perkembangan itu adalah suatu proses. Tetapi apabila persoalan dilanjutkan dengan mempersoalkan proses apa, maka akan didapatkan lagi bermacam-macam jawaban yang pada pokoknya berpangkal kepada pendirian masing-masing para ahli. Jadi para ahli berbeda pendapat namun pada satu tujuan dalam hal perkembangan ya. Itu. Lalu selanjutnya para ahli psikologi membedakan definisi atau pengertian pertumbuhan dengan perkembangan. Istilah pertumbuhan diartikan sebagai perubahan yang bersifat kuantitatif atau dapat diukur, menyangkut aspek-aspek jasmaniah atau perubahan-perubahan yang terjadi pada organ tubuh atau struktur fisik. Seperti contohnya yang ciri-ciri fisik yang bisa diukur itu kayak volume atau tinggi badan kita bisa diukur, volume isi badan kita gitu bisa diukur, dan lebar tubuh kita bisa diukur. Jadi kelihatan ciri-ciri fisiknya itu pengertian dari pertumbuhan. Adapun istilah perkembangan sendiri adalah secara khusus diartikan sebagai perubahan yang menyangkut aspek-aspek mental psikologis manusia, seperti perubahan-perubahan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, sifat sosial, moral, keyakinan, agama. Jadi lebih ke pada otak ya, perubahan akhlak, keyakinan agama, kecerdasan dan sebagainya. Lanjut ke aliran psikologi mengenai perkembangan peserta didik. Definisi tentang perkembangan Pak ahli. Oh, ini sama kayak yang tadi. Proses perkembangan perilaku sosial dalam berpendidikan. J.P. Chaplin dalam Dictionary of Psychology sebagaimana yang dikutip oleh Ramayulis tahun 2002-97 menjelaskan bahwa perilaku atau tingkah laku merupakan sembarang respon yang mungkin berupa reaksi, tanggapan, jawaban atau balasan yang dilakukan oleh organisme. Jadi organ kita merespon atau refleks. Ya. Perilaku juga bisa berarti suatu gerak atau kompleks gerak-gerik, dan secara khusus perilaku juga bisa berarti suatu perbuatan atau aktivitas. Menurut Soeharto yang dikutip dari Tulus TUU tahun 2004 nomor 63, perilaku sebagai hasil proses belajar. Dalam proses belajar itu terjadi interaksi antara individu dan dunia sekitarnya. Sebagai hasil interaksi, maka jawaban yang terlihat dari seorang individu akan dipengaruhi oleh hal-hal
atau kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh individu tersebut maupun oleh situasi masa kini. Sementara itu yang dimaksud di sini adalah pengertian perilaku sosial yang ini suatu perilaku atau tindakan seorang siswa dalam berinteraksi di lingkungan sosial, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang dirasakan sampai yang tidak dirasakan, baik positif maupun negatif dampaknya. Perilaku positif inilah yang diharapkan oleh para guru dan pihak yang terkait, juga sesuai dengan tujuan pendidikan nasional pada khususnya dan pembangunan pada umumnya adalah ingin menciptakan manusia seutuhnya yang berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi ada dampak positifnya buat eh, lingkungan sebayanya. Maksudnya manusia yang lengkap, selaras, dan serasi serta seimbang dalam perkembangan segi kepribadiannya. Dikutip oleh Sardiman tahun 2007 nomor 118. Sementara itu, perilaku negatif ditunjukkan dengan perilaku siswa yang menyimpang atau deviant behavior. Penyimpangan bisa didefinisikan sebagai setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat, dikutip oleh Cohen pada tahun 1992 nomor 218. Penyimpangan adalah perbuatan yang mengabaikan norma, dan penyimpangan ini terjadi jika seseorang atau sebuah kelompok tidak mematuhi patokan baku di dalam masyarakat. Contohnya, penyimpangan meliputi kebrutalan, kelemahan mental, kenakalan remaja, kecongkakan, kecenderungan, dan ketergantungan pada obat bius, dan lain-lain. Halaman terakhir, antisipasi psikologis terhadap tindakan perilaku sosial, dikutip oleh Sulaiman pada tahun 2010 nomor 22, mengemukakan bahwa semua remaja mereka tidak dapat hidup tanpa eksistensi manusia. Sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan individu lainnya. Petualangan yang selalu berusaha untuk merealisasikan potensinya sehingga banyak menemukan ketidaksenangan dan frustasi, atau lebih dikenalnya sebagai stres gitu ya, stres. Lebih keras usahanya, akan lebih banyak ia menghadapi pilihan berkenaan dengan masa kini dan masa depan yang akan melibatkan berbagai konflik dalam perilaku sosial antara motif-motif di dalam dirinya tersebut, dan tidak dapat dikesampingkan baik oleh orang yang well adjusted, normal atau sehat, maupun yang maladjusted atau tidak sehat. Ya, demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.